Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Hari ini kita akan memulai pelajaran PAI atau Pendidikan Agama Islam. Nah, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, ada baiknya kita membaca doa terlebih dahulu agar pelajaran kita pada hari ini berjalan lancar dan semua yang Ibu berikan kepada kalian ilmunya dapat bermanfaat. Amin. Kita mulai ya, Ibu pimpin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani qawli Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Amin. Nah, alhamdulillah pada hari ini kita dapat berkumpul di ruangan ini, di ruangan kelas 7A dalam keadaan sehat walafiat. Nah, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, Ibu absen terlebih dahulu ya. Tino hadir, Rina hadir, Dwi hadir, Dino hadir, Rizka hadir, Intan hadir, Rizky hadir. Oke, baik, hadir semuanya ya. Alhamdulillah. Sudah pada tahu belum hari ini kita akan membahas apa? Hari ini kita akan membahas tentang jujur, amanah, dan istiqomah. Pada minggu lalu kita sudah membahas tentang 4 nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang wajib kita ketahui. Ada Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, dan Al-Basir, yang dimana artinya Allah Maha Mengetahui, Allah Maha Melihat, Allah Maha Mendengar. Nah, apa yang kita bahas pada hari ini berkaitan dengan sifat-sifat Allah tersebut. Nah, karena apa? Karena hanya Allah yang mengetahui apa kita jujur, apa tidak, apa kita amanah, apa tidak, dan apa kita istiqomah atau tidak. Sedangkan manusia yang lain atau makhluk Allah yang lain tidak mengetahuinya selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang pertama yang akan kita bahas adalah jujur. Apa sih jujur ini, Bu? Jujur adalah kesesuaian antara perkataan dan perbuatan yang kita lakukan. Kata jujur ini berkaitan dengan hati nurani kita, yang dimana hati nurani kita ini bersifat murni dan suci. Maka bila kita tidak jujur, hati nurani kita akan merasa tidak tenang atau was-was. Sudah pada tahu belum sih antonim dari kata jujur ini apa? Antonim dari kata jujur ini adalah bohong. Pasti sudah pada tahu kan apa arti bohong ini? Bohong ini adalah ketidaksesuaian antara perkataan dan perbuatan kita, yang dimana antonim atau kebalikan dari kata jujur. Nah, bila kita berbohong, hati kita atau hati nurani kita akan merasa was-was, tidak tenang. Karena apa? Karena apa yang kita katakan tidak sesuai dengan perbuatan kita sendiri. Nah, kata jujur ini ada salah satu hadis yang membahasnya, yaitu dari Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Rasulullah bersabda, sesungguhnya jujur membawa kepada kebaikan dan kebaikan membawa kepada surga. Hadis riwayat Bukhari. Nah, siapa sih yang gak mau masuk surga? Pasti pada mau dong masuk surga, ya enggak? Nah, kalau kalian pada mau masuk surga, kita harus menerapkan sikap jujur ini. Oke? Pinter. Nah, kata jujur ini ada nabi yang menyandang gelar jujur atau dapat dipercaya. Gelarnya adalah Al-Amin. Siapa sih Rasulullah atau Nabi Allah yang mendapat gelar Al-Amin atau dapat dipercaya? Siapa? Hayo, pada tahu nggak? Nah, yang mendapat gelar Al-Amin ini adalah Nabi Muhammad SAW. Nah, karena saking jujurnya Nabi Muhammad SAW, beliau mendapat gelar Al-Amin. Nah, selanjutnya
Ibu akan menjelaskan tentang hikmah dari sikap jujur ini. Apa sih hikmah dari sikap jujur ini? Nah, di sini Ibu telah menuliskan hikmah dari sikap jujur. Yang pertama adalah kepercayaan. Jadi, ketika kita jujur, kita selalu jujur, kita akan mendapat kepercayaan dari semua orang. Nah, kenapa demikian? Karena ketika kita selalu jujur di perkataan maupun perbuatan kita, maka orang akan menyenangi kita. Selain itu, ada hikmahnya, yaitu banyak teman. Kenapa banyak teman? Karena ketika kita dipercayai oleh orang-orang, dan ketika kita disenangi oleh orang-orang, maka orang-orang akan ingin berteman dengan kita sehingga kita mempunyai banyak teman. Selanjutnya, ketentraman hidup. Nah, bila kita dipercayai oleh semua orang dan disenangi oleh semua orang, maka kita akan mendapat ketentraman hidup. Selain ketentraman hati dikarenakan kita melakukan sikap jujur tadi. Nah, 3 ini adalah hikmah dari sikap jujur. Selanjutnya, kita akan membahas tentang sikap amanah. Amanah dapat diartikan dengan bertanggung jawab. Nah, orang yang bertanggung jawab artinya orang tersebut melakukan sikap amanah, atau berarti orang tersebut amanah terhadap apa yang telah kita titipkan kepada mereka. Sikap amanah ini ada 3. Yang pertama, sikap amanah terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, sikap amanah terhadap diri sendiri. Dan yang ketiga, sikap amanah terhadap sesama manusia. Bagaimana sih Bu sikap amanah terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sikap amanah terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara kita menjalankan semua perintahnya dan menjauhi larangannya. Nah, seperti itu. Jadi, sebagai umatnya, kita harus amanah terhadap apa yang telah Allah amanahkan terhadap kita. Selanjutnya, amanah terhadap diri sendiri. Amanah terhadap diri sendiri ini adalah dengan cara kita menjaga dan merawat apa yang telah Allah berikan kepada kita dengan cara merawat 5 panca inderanya, yaitu berupa mata, hidung, telinga, lidah, dan lain-lainnya. Selanjutnya, amanah terhadap sesama manusia. Amanah terhadap sesama manusia ini seperti apa sih Bu? Amanah terhadap sesama manusia ini contohnya adalah seperti ini. Ibu memberikan surat-surat kepada Rina, dan ibu titipkan kepada Rina untuk memberikan kepada Tino. Nah, dengan cara seperti itu, ibu akan melihat apakah Rina ini amanah atau tidak. Bagaimana sikap amanah yang dapat dilihat dari peristiwa tersebut? Misalkan Rina memberikan surat-surat tersebut kepada Tino, nah berarti Rina melakukan sikap amanah. Nah, selain contoh tersebut, ada lagi nggak Bu contoh lainnya? Ada, yaitu menjaga rahasia. Seperti apa Bu menjaga rahasianya? Misalkan ada teman-teman bercerita kepada kalian dan tidak membolehkan cerita tersebut untuk dibicarakan atau diberitahukan kepada teman-teman lainnya. Di situ dapat diketahui apakah orang tersebut menjalankan sikap amanahnya atau tidak. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang istiqomah. Nah, sikap istiqomah ini artinya adalah teguh pendirian. Nah, bagaimana sih Bu teguh pendirian itu? Nah, sikap istiqomah atau teguh pendirian ini adalah contohnya ketika kita hari ini menjalankan sholat 5 waktu. Nah, kedepannya kita harus menjalankan sholat 5 waktu lagi, atau bisa dibilang apa yang kita kerjakan hari ini harus dilakukan lagi untuk kedepannya. Nah, itu baru dibilang sikap istiqomah atau teguh pendirian. Nah, sikap istiqomah ini mempunyai hikmah, yaitu dijauhkan dari rasa takut dan sedih. Kenapa? Karena bila kita istiqomah selalu ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita akan dijauhkan dari rasa takut dan sedih. Nah, selanjutnya kesuksesan dunia karena ulet.
Nah, bila kita rajin selalu melakukan disiplin, rajin belajar dan lain sebagainya, maka kita akan mendapatkan kesuksesan dunia. Tidak hanya kesuksesan dunia, tetapi kita juga akan mendapatkan kesuksesan akhirat bila kita istiqomah dalam ibadah. Nah, selanjutnya selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila kita rajin istiqomah dalam hal ibadah, maka kita akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, selanjutnya Ibu akan membagikan gulungan kertas ini yang berisi tugas-tugas yang berbeda kepada anak murid Ibu. Nah, isi tugas-tugasnya ini berbagai macam. Ada yang mencari makal atau clipping, ada juga yang mengerjakan tugas berupa mencari tentang kehidupan sehari-hari tentang sikap ini, ada juga yang mencari ayat atau hadis tentang sikap-sikap ini dan lain sebagainya. Oke, sekarang Ibu bagikan ya. Nah, sekarang sudah mendapatkan tugasnya masing-masing. Nah, jangan lupa dikerjakan dan dikumpulkan minggu depan. Selanjutnya, Ibu akan tutup dengan membaca surat Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi usr illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Amin. Nah, sekian pertemuan kita pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.